أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun di masjid ini, di majlis ini. Semoga majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat At-Tariq. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang lalu kita menyampaikan surat At-Tariq ayat yang ke-7 ya. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Yakhruj itu artinya adalah keluar. Min baini sulbi wa tara'ib. Kita ini dari sesuatu yang keras. Sulbah itu sesuatu yang keras. Para ulama menjelaskan kata sulbah itu artinya adalah punggung, tulang punggung belakang kita ini. Wa tara'ib. Tara'ib dari kata turab. Turab itu berarti debu, sebenarnya sesuatu yang lemah. Jadi kalau kita lihat antara tulang belakang dan bagian depan, tulang depan kita ini, dan tulang ini adalah tulang yang lemah. Ini namanya apa namanya? Yang suka makan sop. Tiga ya. Jadi kita ini keluar di antara itu. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Jadi ke dunia kedokteran terkagum-kagum dengan Al-Quran karena salah satunya ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penciptaan manusia itu sempurna. Karena pertama, tulang punggung itu adalah inti dari sebuah saraf manusia. Dan Allah menunjukkan bahwa saraf itu sifatnya lemah, ya, sifatnya lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan titik-titik lemah itu yang sangat vital. Jadi kalau tulang belakang kita ini bermasalah, maka itu akan berdampak kepada seluruh tubuh manusia. Maka Allah yang menggambarkan dengan bahasa yang lain, para ulama mengatakan, masihkah ada yang mengaku bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ingin Allah sampaikan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya, ya, kalau kita terbuat dari mimma indafi, ada sesuatu air yang mau keluar sedemikian rupa dan itu lemah, dan bagi Allah lalu kita dilahirkan. Ya, uniknya Al-Quran ini di ayat yang lain Allah menjelaskan secara detail penciptaan itu sampai tumbuh dewasa. Tapi di surat At-Tariq ini Allah hanya meringkas saja, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Sebenarnya itu Allah yang gambarkan dia lahir, dia tumbuh, dia dewasa, dia semakin tua. Dia ketika semakin tua, innahu ala raj'il laqadir. Bagi Allah untuk raja'a itu kan kembali dia lemah itu maka sangat terlalu mudah bagi Allah. Kita ini semakin tua semakin kuat atau semakin lemah? Karena kita lahir dalam kondisi lemah, ya, maka tua pun nanti semakin lemah, ya. Jadi semakin lemah. Bagi Allah untuk mengembalikan dalam posisi itu terlalu mudah, kata Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada artikel yang mengatakan berarti bukan lemah itu bukan berarti tidak berkah. Lemah itu tidak berarti tidak berkah, karena lahirnya manusia dalam kondisi suci. Maka semakin tuanya manusia, maka Rasulullah itu pernah mengaminkan 3 kali. Ketika naik ke atas mimbar, amin. Naik tangga berikutnya, amin. Tangga berikutnya, amin. Berarti memang tangga mimbarnya Rasulullah itu ada tangganya. Tangga kita tidak ada. Jadi ada 3 tangga naik ke atas, amin, amin, amin. Lalu para sahabat heran, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Apa salah satunya adalah orang yang mengabaikan orang tuanya di kala tua, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kondisi tua, maaf Bu. Beda kalau kita jagain ibu kita, ayah kita di umur 50 tahun, berbeda pahalanya ketika kita menjaga mereka di atas 60 tahun, 70 tahun dan 80 tahun. Semakin tua semakin besar pahalanya. Semakin tua menjagain orang tua itu semakin besar pahalanya. Kenapa? Maka sebagian para ulama mengatakan innahu ala raj'ihil qadir. Kenapa? Karena mereka semakin tua semakin lemah. Sama seperti seorang ibu ketika melahirkan, mulai dari hamil 1 bulan sampai 9 bulan sampai melahirkan, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Coba baca kitab Imam Nawawi An-Babis Sibyan, bab bayi. Ya, bab bayi. Di bab bayi itu dijelaskan wanita ketika mulai hamil maka pahalanya Masya Allah. Jadi kalau seandainya mereka kembali dalam kondisi hamil itu, meninggal dalam kondisi hamil itu, maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali surga. Atau mereka melahirkan ketika melahirkan itu lalu meninggal, maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali surga. Kondisi itu dibalik oleh Allah. Karena tadi yang dibawa itu lemah, maka ketika kita menjaga orang tua kita dalam kondisi lemah di umurnya yang semakin tua itu, maka jaminannya juga adalah surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Nah, amin. Jadi bagi Allah lemah dan kembali lemah. Nah, ini disebut oleh Allah innahu ala raj'ihil qadir yauma tubla sarair. Pada hari itu tubla, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji? Semuanya, Pak. Ukuran-ukuran amal kita nampak. Ya, sarair itu kan dari kata sarir. Kalau sarir itu tempat tidur, kali sirrun berarti itu rahasia. Ya, kalau surur berarti itu bahagia. Surur bisa bahagia, bisa berarti itu pagar. Maka apa yang nampak ataupun yang tidak tampak, semuanya tubla, semuanya akan diuji oleh Allah. Maksudnya di mizan, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak tahu Pak, kalau kita orang datang ke mana begitu ya, orang datang umroh, orang datang haji, tampaknya kan zohirnya kelihatan, tapi bagaimana hati mereka kan tidak tahu kita. Ketika kita melihat ada orang yang membaca Al-Quran, tampaknya membaca Al-Quran, tapi apa tujuannya ingin membaca Al-Quran kan kita tidak tahu. Ada orang yang ingin bersedekah, nampaknya dia bersedekah, tapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Dan kita juga tidak tahu, ya, kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hati kita ini. Makanya Allah menyebutkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yaitu adalah hati
manusia, keikhlasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dosa yang mungkin tersembunyi, Pak. Mungkin di depan istri tidak tahu, di depan anak tidak tahu, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang kita sembunyikan dan orang tidak tahu. Pada hari itu kata Allah, yauma tublas sarair. Pada hari itu tidak ada rahasia kata Allah. Pada hari itu akan diuji amal zahirnya atau amal yang batinnya yang tidak kelihatan. Makanya ibadah itu kan ada 3. Ibadah maliyah, harta, ibadah apalagi jasadiyah, yaitu badan fisik kita, ada ibadah ruhiyah atau batiniyah. Nah, ini yang makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang ingin dalam hatinya ingin saja melakukan kebaikan sudah dianggap pahala, Pak. Baru terbesit di hatinya ingin melakukan kebaikan itu dianggap berpahala. Tapi jangan ingin saja ya. Ingin, wah, kayak tanya Ustaz kemarin, ingin saja sudah pahala ya. Saya ingin mau berangkat kerja, saya ingin gitu ya. Hanya ingin aja kan, tapi tidak terlaksana. Tapi sebaliknya, ada orang yang ingin melakukan kejahatan tapi belum dilakukan, belum dianggap dosa. Nah, itu. Jadi Islam itu luar biasa, Pak. Ingin saja dianggap pahala. Ingin itu adalah amalan hati. Ya, amalan hati. Panjenengan mau berangkat haji, saya ya Allah pingin haji ya Allah. Selama jenengan pingin berangkat haji, setiap tahun jenengan pingin berangkat haji dan belum berangkat haji, keinginan jenengan itu dianggap kebaikan, dianggap pahala, insya Allah. Jadi maka tidak boleh kita tidak berdoa, ya Allah berangkatkan kami ya Allah untuk haji dan umrah, walaupun kita tidak tahu kondisi kita, tidak tahu kondisi kita. Karena la qadir, karena semua itu dalam ukuran-ukurannya Allah. Karena kita tidak mampu mengukur diri kita sendiri, maka Allah yang punya ukuran-ukuran. Ada rahasia-rahasia yang mungkin kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu kalau sudah dihisab tublas sarair, maka tidak ada fama lahu min quwwah. Quwwah itu dari kata qawa. Jadi qawa itu dari kata yang berarti, qawa itu kemarin saya sampaikan, qawa itu seperti anak ayam ingin keluar dari cangkangnya, dia mencoba ingin keluar, mengeluarkan tenaganya secara ofensif sehingga bisa keluar. Nah, itu namanya qawa. Akhirnya di dalam bahasa Arab dipakai quwwah. Jadi punya kekuatan apapun ketika tublas sarair, ketika diuji rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita, maka tidak ada super power, Pak. Kalau di dunia ini kan masih ya, ada urusan teman kita, wes itu temanku, urusan selesai gitu ya. Atau kita berupaya, ada yang berupaya ingin memasukkan anaknya ke lembaga apa gitu ya, menyiapkan uang 1,5 miliar, ada yang menyiapkan 1 miliar gitu ya. Nah, itu kan persoalan. Ada yang sudah keluar namanya, lulus gitu ya, tahu-tahu hilang. Sudah keluar namanya dan tahu-tahu hilang. Itu kan min quwwah. Pada hari itu tidak ada lagi. Jadi Allah itu tahu bahwasanya ada orang yang bermain persoalan quwwah, persoalan kekuatan itu. Min quwwatin wala nasir. Pada hari itu pun secara divine, seorang yang menghalang-halangi, misalnya ada ada orang yang ingin melakukan kebaikan lalu dihalang-halangi
Ada orang yang ingin mengaji lalu pingin ngaji aja dihalang-halangi gitu ya. Punya kekuatan karena untuk bisa menghalang-halangi. Jadi kita ingat di perang Khandaq ya. Di perang Khandaq itu kan perbandingan perang itu kan tidak berlawanan karena 10.000 berbanding 3.000. 3.000 itu bercampur. Jadi sedangkan Nabi harus menggali parit itu sekitar 5 km dan satu orang itu menggali beberapa meter. Yang dikasih makan itu hanya satu hari satu korma dan gandum basah itu dimasukkan tangan seseorang, sahabat itu dimasukkan, ditarik kembali, nggak boleh dipegang begini. Jadi hanya masukkan, yang tersisa itu yang nempel di tangan itulah yang boleh dimakan. Jadi nggak boleh memasukkan tangan itu begini. Jadi yang menggali ini sampai 3.000 2.000 orang. Jadi 5 km itu, jadi dibagi per sekian. Jadi boleh makannya satu hari itu satu kurma dan gandum yang tangannya dimasukkan, tarik, masukkan, ditarik. Yang tinggal yang basah di sini inilah yang dimakan. Satu. Berapa hari Pak menggalinya? 1 bulan. Coba, makanan tak ada. Kondisi panas sangat luar biasa. Ya, kondisi panas yang sangat luar biasa. Setelah itu di akhir-akhir puncak, apa orang-orang munafik itu Pak di kota Madinah itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, buyutana aurah, rumah kami itu ya Rasulullah itu tidak ada pagarnya. Nanti istri-istri kami gimana, anak-anak kami gimana? Disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Ahzab, sebenarnya itu hanya alasan mereka untuk nafar. Mereka ingin pergi, tidak ingin lagi bersama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, rumah kalian itu tidak aurat, rumah kalian itu tertutup, kata Rasulullah SAW. Tapi mereka selalu mengrorong Nabi dari dalam. Apa katanya? Rasulullah itu loh, Muhammad itu loh, dalam kondisi perut kelaparan seperti ini, untuk dapat makan saja kita tidak dapat makan, lalu ingin menaklukkan Roma dan Persia, katanya kan gitu kan? Karena Rasulullah memukul batu ketika itu. Apa kata Rasulullah? Kita akan menaklukkan Romawi. Suatu saat ada kaum muslimin yang akan menaklukkan Persia, kata Rasulullah SAW. Dia ejek sama orang munafik itu. Itu loh, makan aja susah, mau menaklukkan Romawi dan Persia. Tapi itu yang disebut dengan al-yakin. Itu yang disebut dengan al-yakin. Kadang kita diuji Pak, diuji baik dengan siapapun, dengan kondisi anak kita, dengan kondisi suami kita, dengan kondisi istri kita. Tentang apa? Tentang imannya. Ya, tidak yakinnya kepada sesuatu, kadang itu menjadi ujian bagi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, fama lahu min quwwatin wala nasir. Itu menunjukkan Allah Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Malikin Nas ya. Jadi Allah itu sang penguasa. Jadi penguasa lagi memiliki. Kalau kita ini kan tidak semuanya menguasai dan tidak juga memiliki. Kalaupun memiliki pun terbatas. Ya, memiliki pun terbatas. Was-sama'i dzatir raj'i. Dan langit itu dzatir raj'i. Ada 3 pendapat para ulama terkait dengan ar-raja'. Raja' itu dari kata rujuk. Kalau orang talak lalu ada kata rujuk. Rujuk itu berarti kembali. Jadi was-sama'i dzatir raj'i. Langit yang memiliki kembalian. Apa itu yang maksud dengan kembalian? Kembalian ini menurut para ulama seperti air hujan. Hujan itu kan dari laut. Ini dari laut ke atas atau dari atas ke laut? Laut ke atas. Ya, jadi menguap ke atas, turun. Ya turun lagi gitu kan. Naik lagi, turun lagi, namanya ar-raja'. Disebut dengan ar-raja'.
Jadi Allah mengumpamakan was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada. Sada itu kan kalau orang yang soda itu sudah itu pusing, ya. Asobani sudah, katanya. Saya ini pusing kepala. Pusing kepala itu disebabkan apa, Pak? Salah satunya kekurangan oksigen, maka minum aqua. Iklannya kan aqua gitu ya. Jadi kenapa orang teraswal ardi zatis sada lalu dihubungkan dengan air hujan tadi? Apa umpamanya? Itu umpamanya adalah Al-Qur'an. Diumpamakan oleh Allah bahwasanya orang yang tidak mendapatkan tetesan hujan dari langit, maka dia akan tidak mendapatkan kesegaran di dalam tubuhnya dan akan menyebabkan dia akan menyebabkan dia itu pusing. Kenapa dia pusing? Karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam otaknya, sehingga apa? Dia pusing, sehingga dia mudah mengantuk. Ya, ini mau Ramadan, maka memang puasa itu kan tidak minum, Pak. Tidak makan. Nah, jadi kalau memang tidak makan dan tidak minum berarti potensi untuk apa itu? Potensi untuk pusing, potensi untuk sudah itu sangat berpotensi karena memang tidak minum. Maka ulama mengatakan, lalu bagaimana dengan puasa? Nah, puasa itulah yang disebut dengan ritual qalbiyah. Ibadah hati yang Allah gambarkan di bagian pertama yang disebut dengan was-sama'i zatir raj'i. Allah sedang meneteskan itu, Pak. Diteteskan ke dalam tubuh manusia itu yang disebut dengan amal pahala dari puasa itu sendiri. Makanya puasa itu disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'nya min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil kepada perjuangan yang besar. Jadi menahan hawa nafsu itu lebih besar daripada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah maksudnya. Wal ardi dzatis sada. Jadi Al-Quran itu sebenarnya yang menyuburkan. Masya Allah ya. Makanya Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Kapan lagi, Pak? Kalau orang tidak khatam di bulan Ramadan, terus kapan lagi khatamnya gitu ya? Karena Ramadan saja sudah hawanya itu hawa apa ya? Hawanya itu berbeda ya. Sama dengan ketika berada di depan Ka'bah. Hawanya kan berbeda di depan Masjid Jazuli gitu. Karena di depan Ka'bah. Jadi hawanya itulah orang-orang, mana mungkin orang yang masuk di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka padahal Ramadan itu adalah kesempatan yang terbaik. Terakhir, innahu laqaulun fas. Sesungguhnya kaul, yang dimaksud dengan kaul itu adalah perkataan. Perkataan yang mana? Perkataan Al-Quran itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan al-fas? Faslun. Faslun itu kelas. Kenapa kelas? Kelas itu kan terbatas-batas, ada skatnya. Nah, sebutnya huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-faslu itu artinya Al-Quran itu yang disebut dengan kaulun. Al-Quran itu ketika masuk ke dalam diri seseorang, dia akan mampu fasal, dia akan mampu memisahkan. Ya, memisahkan. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini makruh, ini haram, ini mubah, ini halal. Dia tahu. Karena apa? Karena innahu laqaulun fas. Karena Al-Quran itu Masya Allah. Makanya nikmatnya subuh itu, ya, subuh itu bukan hanya persoalan subuhnya, tetapi apa yang dibaca oleh imam.
Ya, dibaca oleh Pak Sanggar tadi surat Ar-Rahman itu. Kalau kita dalami surat Ar-Rahman yang dibaca Pak Sanggar tadi, itu akan jadi fas, menjadi pemisah. Ya, indahnya kekuasaan Allah, maka Allah mengulangnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkah kita semua. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Qulu qauli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.